Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Cerdas. Ya, sobat RH sekalian, coba kita lihat ini ya, sobat RH sekalian. Ada pernyataan dari Prabowo Subianto soal ijazah palsu. Ini menarik ya. Akhirnya Prabowo bicara soal ijazah palsu ini. Cuma nanti pertanyaan atau pernyataannya harus tetap kita analisis ya. Oke. Ini judulnya adalah dia memberikan pembelajaran kepada Habibur Rahman gitu ya. Nih ya, suara.com. Prabowo ajarkan Habibur Rahman soal ijazah Jokowi, .2 hargai pemimpin, jangan ribut hal kecil. Nah, ini kita lihat ya, hal kecil kata Prabowo ini ya. Ini hal yang menentukan soal integritas seorang pemimpin dibilang hal kecil ya. Oke, tapi tidak apa-apa. Suara.com, Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman akhirnya buka suara saat dimintai pendapat soal kasus dugaan ijazah palsu milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo dalam kurung Jokowi. Saat berbincang-bincang dengan pakar komunikasi Henry Satrio, Habibur Rahman mengatakan bahwa bicara soal pemimpin seharusnya tidak hanya melihat kelemahannya saja, melainkan juga prestasinya. Kalau kita bicara soal pemimpin, kita lihat prestasinya apa. Selama memimpin 10 tahun, kita lihat prestasinya apa saja, kemudian catatannya, kekurangannya apa saja dalam konteks kebijakan dia, ujar Habibur Rahman dikutip dari YouTube Henry Satrio. Oke. Kemudian ya, agak stuck dia. Banyak iklan ya, jadi susahnya kadang makin banyak iklan makin susah dibuka dia ya. Lanjutkan, open oke ya. Kalau kita bicara soal pemimpin, kita lihat prestasinya. Oke, menurut Habibur Rahman sudah tidak seharusnya lagi mempermasalahkan soal ijazah. Terlebih momennya bukan saat kontestasi pilihan gubernur maupun presiden. Sehingga menurut Habibur Rahman, apabila dipermasalahkan maka tidak akan berpengaruh apa-apa. Jadi ini sudah out of beat ya, bicara hal seperti ini ya. Kalau kontestasi persaingan dulu iya kan, menjadi waktu mau jadi gubernur ya kan, mau jadi presiden dipersoalkan boleh ucapnya. Tapi kan ini sudah lewat, bahasa anak sekarang enggak akan ngaruh apapun ke kehidupan ente gitu loh tambahnya. Menjawab pertanyaan dari Henry Satrio soal ijazah, Habibur Rahman kemudian mengatakan bahwa apakah produktif sebagai bangsa besar justru mempermasalahkan masalah ijazah. Jadi apakah produktif kita sebagai bangsa besar mempersoalkan hal tersebut sebutnya. Kemudian anggota DPR fraksi Gerindra itu mengatakan bahwa dirinya sempat diajari oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menghargai para pemimpin maupun mantan-mantan pemimpin dengan menerima baik dan buruknya. Saya diajari Pak Prabowo, hargailah pemimpin Anda, mantan-mantan pemimpin Anda, seberapapun baik dan buruknya, terangnya. Jangankan hal kecil soal ijazah, misalnya Pak Harto dengan berbagai kontroversinya, Bung Karno ajaran Pak Prabowo itu hargailah. Selalu nilai yang positif dari pemimpin-pemimpin kita, tambahnya what? Habibur Rahman menyebut bahwa kini yang dibutuhkan adalah persatuan bangsa dan tidak meributkan hal-hal yang tidak produktif, sehingga fokus untuk mendukung program populer pemerintah seperti program makan bergizi gratis hingga sekolah rakyat. Yang kita perlukan itu persatuan. Kalau kita cari macam hal kecil begitu, kita ribut terus, ribut enggak produktif sebutnya. Menurut Habibur Rahman, ketika pemerintah tengah berupaya untuk mensukseskan program-program populer, justru dihantui dengan narasi soal perkelahian ijazah Jokowi yang tak kunjung selesai. Oke, kita terus kita bacakan ya. Ketika
kita berupaya mensukseskan ini, tapi narasi yang muncul tiap hari orang berkelahi soal ijazah aja sebutnya. Sekarang lebih baik kita satukan energi, sukseskan MBG, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, program-program yang populer imbuhnya. Oke, Sobat Era sekalian, coba kita endapkan ya, dan kemudian coba kita lihat apa yang dikomentari oleh Rizal Fadilah. Rizal Fadilah bilang Habibur Rahman ngawur pisan, dia bilang begitu ya. Coba kita bacakan apa yang disampaikan Habibur Rahman. Saya ingin objektif dulu ya, melihat perspektif orang, baru kemudian saya mau komentar ya. Tapi baca dulu, Habibur Rahman ngawur pisan. Ini mungkin model politisi busuk. Anggota DPR fraksi Gerindra menyatakan bukan saja mempermasalahkan soal ijazah sebagai hal yang kecil, tapi nggak akan ngaruh. Ketika itu diarahkan pada Jokowi, maka menurutnya kita perlu melihat prestasi Jokowi selama 10 tahun di samping tentu kelemahan. Dalam perbincangan dengan pakar komunikasi Henry Satrio, Habibur Rahman menyatakan bahwa mempermasalahkan ijazah hanya relevan saat kontestasi gubernur atau presiden, di luarnya tidak penting lagi. Menunjuk pada arahan Prabowo yang harus menghargai pemimpin atau mantan pemimpin, ia menafikan persoalan ijazah dan minta perhatian besar pada program makan bergizi gratis. Memang para anggota DPR model seperti ini. Di tengah sorotan tingginya penghasilan anggota dewan dan minimnya prestasi, justru ngomongnya tidak bermutu alias berkualitas rendah. Apalagi sekelas ketua komisi. Sebelumnya rakyat mengurut dada atas omongan anggota DPR lain Sahroni yang memberi predikat tolol kepada yang memasalahkan eksistensi DPR, bubarkan. Nanti kalau soal Sahroni ini coba kita saya mau ini jedah dulu ya. Jeda dan kemudian mau bicara menampilkan video orang yang menantang Sahroni debat ya. Oke, ini ada coba nih. Jadi ini ada yang menantang, kalau sudah siap nanti omongkan ya. Di ini ya, di RH Foto ya. Foto dan video. Nah, ini kalau sudah siap nanti siapkan. Oke, saya bacakan terus ya. Sebagai selingan tuh orang mau nantang debat Sahroni ya. Kemudian sekurangnya ada 3 ciri tidak bermutu atau berkualitas rendah atau omong ngawur Habibur Rahman, kader andalan Gerindra yang advokat, mantan aktivis dan dahulu tim hukum Jokowi Ahok tersebut, yaitu pertama, ijazah bagi orang biasa mungkin kecil dan nggak ngaruh, tetapi bagi seorang presiden dan mantan presiden sangat penting dan berpengaruh. Betapa besar akibat hukum yang ditimbulkan jika selama menjabat sebagai presiden ia membohongi atau menipu rakyat dengan ijazah palsu, segala kebijakan menjadi zonk. Oke. Kedua, keliru memahami menghargai presiden atau mantan presiden tanpa syarat. Jika ia pemalsu dokumen, koruptor, perampok SDA, pelanggar HAM, atau pengkhianat bangsa, patutkah dihargai? Sanksi pidana berat hingga mati dengan digantung pun dimungkinkan. Oke. 1, 2, dan 3 saya. Ketiga, naif sekali membandingkan ijazah Jokowi dengan makan bergizi gratis. MBG justru bisa menjadi program tidak penting, sekedar pencitraan, dan tidak efektif. Program omong-omong gratis. Ijazah palsu adalah racun untuk segala makanan, baik bergizi atau tidak, gratis atau berbayar. Semangat atau gerakan bubarkan DPR jelas inkonstitusional. Akan tetapi isu itu harus dibaca sebagai cermin dari kekecewaan memuncak rakyat atas perilaku para anggota dewan. Berpendapatan besar, kerja santai, hidup mewah, pelayanan berlebihan, kolusif dan nepotis, pembeli gelar, tukang stempel, serta tidak peduli pada nasib rakyat bawah. Habibur Rahman jauh dari teladan. Anda rakyat bisa merecall maka model seperti ini yang layak untuk secara paksa ditarik. Tentu bersama anggota dewan lain yang gemar nyopet, merayap dan mengendap-endap serta mengendus berbagai proyek. Penjahat berjas dasi itu berkeliaran di gedung yang nyaman dan terkawal ketat. Mereka memang bukan rakyat tetapi wakil rakyat, berhak mewakili untuk bermobil banyak dan mewah, berumah besar, berpelesir ke luar negeri, serta bermain dari hotel ke hotel. Rakyat dianggap telah memberi kuasa penuh kepada mereka untuk berbuat apa saja. Sesungguhnya Indonesia bukan negara miskin, tetapi kekayaannya sudah dirampok oleh segelintir orang serakah, yang diantaranya adalah anggota DPR yang hedonis, pengecut, sok kuasa dan terkutuk. Pemerhati politik dan kebangsaan, Bandung 28 Agustus 2025. Luar biasa ya. Baru kemarin Rizal Fadilah
Kemudian ini ya, baru kemarin langsung buat lagi tulisan. Oke, apa yang ingin saya katakan ya terhadap apa yang disampaikan baik oleh Habibur Rahman maupun oleh Rizal Fadilah. Begini, sobat era sekalian, negara ini begitu besarnya, begitu banyak dan kompleksnya persoalan. Satu itu dulu ya, tidak bisa kemudian semua rakyat digiring oleh apa yang diinginkan oleh pemerintah atau penguasa. Masalah MBG lah, masalah sekolah rakyat lah, masalah koperasi merah putih lah. Karena masyarakat punya concern, kepedulian, perhatian, nilai, ukuran tersendiri. Yang paling penting adalah bagaimana itu semua diwadahi dalam sebuah, apa istilahnya ya, dalam sebuah tatanan politik yang demokratis dengan berpedoman pada good governance, clean government. Atau kalau kita tarik lagi ke konstitusi, prinsip-prinsip yang namanya constitutional demokrasi. Jadi demokrasi yang berdasarkan konstitusi. Jadi orang mau ngomong MBG boleh, ngomong tentang ijazah palsu boleh, ngomong tentang apapun boleh. Itu prinsipnya dulu ya. Jangan kemudian wakil rakyat belum apa-apa sudah defensif, apalagi ketua Komisi 3. Bayangkan mereka yang mengatakan ijazah Jokowi palsu ini bersurat untuk diterima Komisi 3. Nah, kalau Komisi 3-nya sudah, ketuanya sudah begini, kan terkesan dia ada skeptisisme. Dan aneh memang DPR dari dulu. Dia skeptis dengan urusan rakyat, padahal dalam kasus ijazah palsu ini saya mengatakan ada dua statement yang sama-sama harus dihargai karena belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Statement pertama adalah ijazah Jokowi asli, statement kedua adalah ijazah Jokowi palsu. Itu dua-duanya sah secara demokratis untuk dikemukakan dengan berbagai alasan. Yang menjadi tidak benar, yang tidak sah adalah, tidak konstitusional adalah ketika Anda mengatakan ijazah Jokowi asli itu dianggap sah, konstitusional, legal, tapi ketika mengatakan ijazah Jokowi palsu dianggap inkonstitusional, kejahatan, kemudian perlu dikriminalkan. Padahal kita belum mendapatkan kebenaran. Siapa yang benar di antara dua pihak ini? Apakah pengusung ijazah palsu? Apakah pengusung ijazah asli? Kan ada yang namanya perdebatan yang sedang berkontestasi sekarang. Ya, jadi tidak bisa kemudian mengatakan, oh sudah selesai saja, ini nggak penting dan lain sebagainya. Oke, jadi barangkali bagi pemerintah nggak penting, bagi rakyat penting, atau sebaliknya. Bagi rakyat nggak penting, bagi pemerintah penting. Contoh misalnya makan bergizi gratis. Ya sebagian orang barangkali nggak penting, tidak langsung berkenaan dengan hajat hidup mereka. Ya, koperasi merah putih barangkali tidak langsung berkenaan dengan hajat hidup mereka. Kan tidak semua itu urusan rakyat Indonesia. Oke, itu satu hal ya. Oke, hal yang kedua yang harus saya underline adalah kok sudah menyederhanakan sekali persoalan ya. Saya setuju dengan Rizal Fadilah. Kok menyederhanakan sekali persoalan seolah-olah nggak penting soal ijazah dan lain sebagainya. Bagaimana nggak penting ketika itu misalnya ada indikasi, ada dugaan bahwa seorang pemimpin itu terpilih dengan dugaan ijazah palsu. Itu konsekuensinya macam-macam. Ya, sebagai sebuah pembelajaran. Apa pembelajarannya? Satu, untuk administrasi pemerintahan atau administrasi KPU. Kan betul-betul ini adalah sebuah ujian. Bagaimana mungkin lolos semua, mulai dari KPU Solo, KPU DKI sampai KPU Nasional, lolos semua. Oke, berikutnya adalah kita bicara tentang good governance dan clean government. Di negara lain, sobat era sekalian, kesalahan kecil saja sudah membuat seorang pejabat mengundurkan diri atau minta maaf. Kesalahan kecil saja. Misalnya, jamak diketahui bahwa pemimpin gara-gara dia menerima sumbangan di luar ketentuan perundang-undangan, dia lalu mengundurkan diri. Di kita
diduga melanggar HAM, diduga korupsi, diduga-duga macam-macam, malah kemudian ingin dibela mati-matian. Jadi kita itu tidak melupakan jasa pemimpin, tapi tidak juga melupakan kejahatannya kalau ada kejahatan yang dilakukan. Bagaimana kemudian kita hidup hanya dengan keberhasilan yang kita anggap keberhasilan pemimpin, padahal itu semu, tidak penting bagi rakyat. Misal membangun infrastruktur, tapi kemudian meninggalkan utang yang kemudian membuat kita semua susah. IKN menjadi maju kena mundur kena, menjadi beban bagi rakyat Indonesia, tidak hanya pemerintahan Presiden Prabowo. Mau diapakan? Uang tidak ada, dan lain sebagainya. Jadi saudara sekalian, rasanya aneh gitu ya. Coba kita dengarkan potongan videonya. Berapa menit itu? 2 menit. Coba kita dengarkan potongan videonya sambil kemudian kita kasih bonus terakhir. Ada seorang perempuan yang nantang berdebat dengan Sahroni. Sahroni nggak tahu apa masalahnya ya ketika dibilang tolol dan lain sebagainya. Coba silakan. Presiden ke-6, Presiden ke-7. Kalau Presiden ke-7 reuniannya kemarin, Presiden ke-6 dikait-kaitkan dengan ijazah Presiden ke-7. Nah, ketua gimana tuh ngeliat itu? Boleh memberikan pandangan kenapa kemudian masyarakat akhirnya mengkait-kaitkan dua presiden ini ke ke satu case yang sama gitu? Enggak ya, saya pikir kita bertanyakan lagi apakah kita produktif terlalu banyak mencurahkan energi ke soal hal tersebut. Apa ini? Salah satu persoalan hukum, seberapa dampaknya kepada kehidupan rakyat? Kalau saya gampang, kalau kita kerja seorang pemimpin, dia prestasinya apa? Ya kan ya, selama memimpin 10 tahun apa saja prestasinya, kemudian apa saja catatannya, kekurangannya apa itu? Dalam konteks kebijakan dia. Jadi ini sudah out of date bicara hal seperti ini. Kalau kontestasi persaingan dulu ya kan menjadi waktu mau running gubernur ya kan presiden persoalkan boleh. Tapi kan ini sudah lewat, sudah selesai ya. Bacaan sekarang nggak akan ngaruh apapun ke kehidupan itu gitu. Apa gitu ya. Jadi apakah produktif kita sebagai bangsa besar ya mempersoalkan hal tersebut saja? Jangan Pak Prabowo harganya pemimpin Anda, mantan Anda seberapapun baik bentuknya. Ya jangankan hal kecil soal jasa. Misalnya Pak Harto dengan berbagai kontroversinya ya, Bung Karno ya, macam-macam ya mantan pemimpin kita. Ajaran Pak Prabowo itu hargailah. Selalu nilai positif dari pemimpin kita. Ya kan? Masalah politik itu kadang-kadang kan tergantung sudut pandang nggak akan selesai gitu. Halo teman-teman sebangsa setanah air, aku mau kasih update. Jadi 18 jam setelah aku tantang debat Ahmad Syaroni, ini beberapa update-nya. Yang pertama, aku udah dihubungi oleh Kompas TV dan udah live tadi pagi waktu Denmark untuk menyuarakan aspirasi dan argumen aku. Gimana nih, masa media lebih cepat dibandingin DPR yang 580 jumlahnya? Jadi tunjangan komunikasi dan tunjangan aspirasi kalian itu untuk apa? Mana pertanggungjawabannya kalau aspirasi masyarakat demo aja nggak ditemuin, dihajar sama polisi dan brimob, terus sekarang aspirasi yang cuma online aja kamu nggak berani gitu untuk bisa mendengarkan dan debat terbuka secara sama aku. Karena aku maunya debat profesional ya, aku nggak mau debat-debat asal ngomong. Karena kalau cuma menggonggong, anjing aku juga bisa. Kedua, aku dapat laporan dari wartawan bahwa tim Ahmad Syaroni udah bergerak untuk ke Pamulang. Pamulang itu asal aku di Tangerang Selatan, teman-teman. Jadi keluarga aku masih pada di Pamulang nih. Ahmad Syaroni, sampai kamu berani intimidasi keluarga aku atau ada intimidasi dari teman-teman di parlemen atau pemerintah Indonesia, aku habisin kalian. Ingat ya, aku bukan orang bodoh dan aku bukan orang miskin. Sampai kalian berani-berani mengganggu keluarga aku di Indonesia, akan aku cari support internasional, aku gulingkan kalian. Hati-hati kalian ya, aku adalah lulusan hubungan internasional dan aku adalah business development yang sangat handal di dunia. Jadi untuk sekedar ngedapetin support dari dunia internasional nggak susah buat aku. Ketiga, dia ngepost ternyata gitu, katanya dia nggak berani diajak debat karena dia masih bodoh.
Ahmad Syaroni, semua orang juga awalnya bodoh. Kita semua juga sama-sama nggak bisa ngomong waktu lahir. Tapi kita semua punya kemampuan untuk belajar. Makanya, ayo kita debat biar kamu bisa belajar cara berargumen yang benar, yang profesional, yang tidak ngatain bos yang ngasih kamu makan setiap hari. Kamu selama ini, pepenteng, nggak pernah kan diminta akuntabilitasnya. Karena kamu merasa kaya, kamu merasa crazy rich, kamu merasa di atas angin dan tidak tersentuh. Tapi kali ini kamu berhadapan dengan aku. Setiap hari akan aku tuntut akuntabilitas kamu untuk datang dan debat secara profesional sama aku. Kita buktikan siapa yang sebenarnya tolol di antara kita. Kamu yang makan duit rakyat dan ngatain rakyatnya tolol, atau aku. Aku terbuka, mungkin aja aku yang tolol. Dan aku udah bilang, kalau memang aku yang tolol, dengan legowo akan aku support kamu Ahmad Syaroni. Jangan komunikasi, cuma dibuat untuk posting-posting Instagram yang gak jelas gitu. 15 juta cuma buat kayak gitu, posting Instagram. Itu kan gratis semuanya teman-teman. Cuma sampai situ. Ini bener-bener investasi bodong yang kita lakukan untuk ngebayar gaji dia. Pecat Ahmad Syaroni. Ya, sahabat daerah sekalian ya, saya menemukan video ini juga ya. Kadang-kadang kenapa ya wakil rakyat itu dia punya paradigma yang tidak inline dengan keinginan masyarakat. Selalu mengambil angle dari kekuasaan. Contoh ya, dalam Habibur Rahman ini, sekali yang menonjol gini ya, Habibur Rahman itu siapa? Satu, Habibur Rahman itu adalah anggota Partai Gerindra, oke? Di mana ketua umumnya adalah Prabowo Subianto. Dia anggota DPR yang disumpah. Sekarang pertanyaannya adalah, kenapa dia membawa suara Prabowo Subianto bukan membawa suara rakyat? Karena dia adalah wakil rakyat. Ini secara paradigmatik aja nggak benar gitu loh. Saya juga heran, semua anggota DPR dari Gerindra membawa suara Prabowo Subianto, padahal Anda disumpah dan dibayar dengan kenikmatan sebagai anggota DPR oleh rakyat. Kan harus paham yang seperti ini. Nah kalau ketemu saya misalnya Habibur Rahman, emosi sekali. Langsung dia mau ngajak berkelahi. Ini gimana nih anggota DPR satu itu? Ya kan? Kan harusnya bukan begitu caranya. Jadi kalau yang benar adalah kalau kita bicara tentang good governance, clean government, Habibur Rahman, Refli Harun misalnya, Refli Harun anggota DPR. Saya Refli Harun anggota DPR. Saya Refli Harun anggota dari the ruling party. Iya, saya anggota dari the ruling party. Tetapi itu adalah wadah untuk menyalurkan pemimpin dan wakil-wakil rakyat. Ketika saya sudah terpilih, maka saya akan jauh lebih setia kepada rakyat yang memilih saya ketimbang kepada partai politik saya. Karena kenapa? Karena uang, kehidupan, kenikmatan yang saya peroleh hari ini, mobil-mobil mewah yang saya peroleh hari ini, itu berasal dari pajak rakyat, dari status sebagai anggota DPR, bukan sebagai anggota partai politik. Sebagai anggota partai politik Anda tidak mendapatkan gaji apapun. Ya kalau ada proyek di luar sana karena Anda penguasa, Anda hengki-pengki, itu soal lain, tapi itu di luar percakapan kita. Yang jelas pendapatan sah itu sebagai anggota DPR yang kalau dihitung Anda dapat miliaran per tahun itu. Ada uang dapil ya, uang reses 5 kali setahun saja itu udah lebih dari 1 miliar sendiri. Konon ya lebih dari saya tidak tahu ya, dulu 250 juta, mungkin sekarang 300 juta uang aspirasi, uang dapil. Oh tapi kalau itu untuk dapil, kita tahulah nggak semuanya untuk dapil ya, kalau cuma dimakan sendiri ya, kita harus paham lah, tidak semua ya uang-uang yang diperoleh itu diperuntukkan untuk peruntukannya. Misalnya uang perumahan 50 juta per bulan sampai Oktober nanti, itu uang yang diperoleh mayoritas bahkan tidak untuk sewa rumah. Jangan-jangan untuk tambah mobil atau tambah-tambah yang lain. Jadi saudara sekalian ya, cara berpikir wakil rakyat ini kadang-kadang menyedihkan memang. Dan saya tidak tahu apakah Prabowo dikutip secara exactly precise oleh Habibur Rahman. Begini saudara sekalian,
kadang sering ya ada omongan pemimpin yang merupakan basa-basi. Udahlah kita hargai pemimpin dan lain sebagainya. Ya. Dan itu basa-basi tersebut kita tidak usah glorifikasi, apalagi status Anda adalah sebagai anggota DPR, ketua komisi 3 di bidang hukum lagi. Masa tidak melihat hal seperti ini? Betapa Anda hanya melihat dari sisi kemewahan, kenikmatan, kekuasaan, tapi tidak melihat dari sisi rakyat. Barangkali dia lebih concern kepada mantan presiden yang dituding. Padahal mantan presidennya pergi kemana-mana, nggak di penjara sehari pun, nggak diperiksa. Kalaupun diperiksa sebentar sekali, malah ke Solo. Tapi coba berempatinya dengan 19 orang yang dilaporkan. Rismond rumahnya di Bali sana, bolak-balik, nggak dibayarin oleh negara, bayar sendiri dia. Untungnya dia adalah seorang ahli yang punya pendapatan, punya paten dan lain sebagainya. Tapi kehidupannya tidak mewah. Saya bisa pastikan mobil Rismond itu jauh lebih jelek dibandingkan mobilnya para anggota DPR, ya kan? Biasa aja mobilnya. Jadi sahabat sekalian, tetapi kalaupun mobil dia bagus, ya dia cari sendiri. Bahkan dia punya paten, dia punya buku-buku yang diterbitkan di Amazon sana, dijual di Amazon. Coba buka buku Amazon Rismond Sianipar, banyak sekali bukunya, ada ratusan buku. Ini mestinya membanggakan. Coba lihat para anggota DPR yang 580 itu, ada nggak buku karyanya yang dijual di internasional? Masa Anda tidak mau peduli dengan orang-orang seperti ini misalnya? Wah, kita lebih peduli kepada pemimpin-pemimpin. Kita sekali lagi ya tidak melupakan jasa pemimpin, tapi kesalahannya nggak bisa kita benarkan. Saya kalau melakukan kajian politik nggak bisa mengatakan semua masa era Soekarno benar, semua nggak bisa. Saya bukan politisi, saya akademisi. Makanya ketika saya mengatakan bahwa era demokrasi terpimpin itu menurut Pak Mahfud aja era otoriter. Ketika kita menilai Orde Baru non demokratis, kata Pak Mahfud. Ketika kita menilai era-era yang lainnya, kita objektif. Nah sekarang pertanyaannya adalah apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi, ya kita akui sebagai jasa dia. Dan jangan lupa, semua presiden juga bisa melakukan yang sama kalau diberikan kekuasaan. Karena ini persoalannya adalah orang yang diberikan kekuasaan karena dipilih oleh rakyat. Come on. Anda yakin dipilih oleh rakyat atau sebaliknya? Karena menangnya bisa saja curang. Kan begitu. Pak Prabowo juga mengklaim kan kalau dia menang dalam 2 kontestasi melawan Jokowi. Apakah itu dia kemudian dia lupakan begitu saja karena dia sekarang jadi presiden? Coba kalau sekarang dia tidak terpilih sebagai presiden, barangkali itu akan diingatnya terus sebagai sesuatu yang merupakan kejahatan pemilu yang dilakukan oleh Presiden Presiden Jokowi. Jadi orang itu melupakan ya karena dia di klub yang sama. Makanya harus berempati pada keluar. Orang seperti Habibur Rahman karena merasa berkuasa sekarang ini, ya yang dia rasakan itu adalah kenikmatan hidup semua. Kan beda sama mayoritas rakyat Indonesia yang dirasakan adalah penindasan semua rata-rata. Kan orang yang nggak merasa ditindas itu karena dia nggak berani melakukan perlawanan, nggak berani bersuara. Coba kalau berani bersuara, mulai ada perasaan ditindas. Saya kasih contoh, yang namanya launching buku dilarang di hotel yang sudah di booking. Bayangkan, kan lucu. Zaman sekarang masih ada pelarangan untuk launching buku. Terpaksalah akhirnya launching dilakukan secara tertutup besok. Tanggal 29 launching buku Jokowi's White Paper. Untungnya yang menulis Jokowi's White Paper adalah orang yang terdidik dengan support yang besar. Coba Bambang Tri misalnya, ditangkap langsung, dihukum. Padahal menulis buku itu bukan sebuah kejahatan, bro. Kejahatan itu adalah anggota DPR yang mendapatkan fasilitas negara mewah sekali tetapi bermalas-malasan, tidak mau kerja, tidak menyalurkan aspirasi masyarakat, kemudian hanya sibuk hengki-pengki di antara mereka, cari duit banyak, korupsi besar-besaran, mainkan anggaran dan lain. Itu yang namanya kejahatan, ya. Begitu ya yang harus kita pahami gitu. Oke saudara sekalian, besok itu ada rencana peluncuran Jokowi's White Paper ya. Mudah-mudahan
bisa, kalaupun tidak bisa hadir, bisa dipantau di channel Refli Harun ya, dan kemudian kalau mau memesan silakan langsung direct ya kepada orang yang kemudian memang ditugaskan untuk mencatat pemesanan tersebut. Alhamdulillah sudah ada banyak pesanan ya, ratusan dari cetakan 1000 ya, 1000 eksklusif, 1000 yang hardcover. Refli Harun dapat apa? Enggak dapat apa-apa, malah saya juga ikut beli dan banyak yang belinya. Jadi saudara sekalian, itu kita ingin menunjukkan concern berada pada garis perjuangan rakyat yang barangkali sudah dilupakan oleh para anggota DPR yang dulunya berteriak tentang perjuangan rakyat. Anda sampai sekarang enggak berpikir bagaimana suara hati keluarga KM 50. Apakah karena kita harus menghormati pemimpin, kita lupakan saja kasus KM 50 misalnya, di mana proses penanganannya aneh, tidak ada satupun yang kemudian dihukum bahkan sehari sekalipun, sementara 6-nya melayang misalnya. Kan nggak bisa juga, Kanjuruhan misalnya. Kita kan nggak bisa melupakan hal-hal seperti itu dari pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin yang baik kita kenang kebaikannya, pemimpin yang zalim ya kita harus tegakkan pengadilannya. Begitu sobat RH sekalian ya. Coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian terhadap hal ini ya. Oke. Coba kita bacakan ya. Jujur aja udah maklum Prabowo masih butuh Jokowi, yang ada hanya omong-omong. Bilang saja Prabowo tidak mau membela RRT, begitu lebih jantan Pak. Salam akal waras, pejuang kebenaran dan kejujuran dan keadilan Dr. Rismon Sianipar, Dr. Nusiryo, Dr. Tifa, aset bangsa Indonesia yang harus dilindungi dan jaga. Keren, cerdas, merdeka. Ini bukan hal kecil dan ini jauh lebih besar daripada kontestasi politik ya. Sen kiri belok kanan kayaknya. Kok hal kecil sih? Gimana ini? Ini tentang kebenaran dan kejujuran loh. Masyarakat Indonesia yang dibohongi. Gimana sikap Presiden Prabowo? Kok masih belum tegas? Siapa takut ya sama Jokowi? Ya. Bersih dulu dan adili Jokowi. Setelah bersih baru bisa wujudkan pemerintahan yang bersih, jujur dan adil. Assalamualaikum. Apa? Justru karena kontestasi nanti dianggap politik, justru sekaranglah ijazah ini dipersoalkan karena 10 tahun kita dipimpin dengan karakter yang pakai ijazah palsu. Orang ini semua dianggap politik. Oke. Yang jadi inti masalah adalah kebohongannya. Bila berkata bohong dibiarkan saja, maka kebohongan akan menjadi kebiasaan dan seolah-olah baik-baik saja, dan itu merusak moralitas bangsa. Pemimpin yang di antara penyembah berhala pasti akan melindungi berhalanya. Dasar pemimpin sableng, orang enak hidupnya menggunakan dokumen palsu. Ijazah terus DPR MPR lagi bentrok, bosan ijazah terus ya. Hal kecil ijazah palsu kok kecil, Mbah Bowo konslet ya, wis piku mbah. Oke, nggak boleh ngapain ya. Jadi saya bacakan tapi saya langsung disclaimer, nggak boleh ngatain. Padahal pemilu mendatang isu ijazah palsu bakal dia gaungkan untuk menyerang capres yang didukung partai gajah. Ya. Coba seandainya nanti Prabowo kontestasi lagi dan berhadapan dengan Gibran dari partai gajah, gimana ya? Untuk orang yang gak peduli etika, masalah kejujuran emang gak penting. Bang Refli sekali-kali bahas hal selain ijazah, kan sudah. Anda gimana? Saya undang 2 orang ya, Tito Sulistyo dan Fuad Bawazir. Itu orang-orang Prabowo semua, orang-orang yang dekat dengan lingkaran kekuasaan Prabowo semua. Orang-orang yang tidak ngomong soal ijazah palsu, tapi orang-orang yang betul-betul ingin memuji, selalu berada di lingkaran kekuasaan pemerintah, kan begitu. Mereka bukan orang-orang yang head to head dengan pemerintahan sekarang ini ya, tapi orang-orang yang ingin mengapresiasi pemerintahan. Nah, masalahnya ya memang peminatnya sedikit, yang nonton sedikit, padahal 2 jam, 1,5 jam saya interview mereka. Tetapi nanti kita potong-potong, mudah-mudahan akan menarik ya. Gitu. Kemudian padahal pemilu mendatang, oke, apa lagi?
singkirkan termul-termul dari kepemimpinan Prabowo, penjarakan LBP, korupsi di 29 jabatannya. Kita nggak tahu ya kalau gitu ya. Prabowo bagian dari Mulyono, hidup Jokowi. Prabowo takut dilengsarkan oleh geng Solo, Prabowo maksudnya ya. Apapun, ada pengaruh atau nggak ada pengaruh, buktiin aja asli atau enggak gitu. Bagi rakyat kan yang penting pemerintah bikin kebijakan yang mensejahterakan seluruh rakyat. Nggak masalah nggak ada MBG. Oke. Bro, ya, gampang untuk menghentikan polemik ijazah palsu itu. Kan Anda bilang nggak penting, karena nggak penting itulah suruh Jokowi mempertunjukkan ijazahnya. Udahlah. Kok Anda mau ribut-ribut, tunjukkan dong ijazahnya. Masa Anda ingin menutup mulut pikiran rakyat Indonesia, sementara kita bisa minta Jokowi untuk menyelesaikannya secara mudah? Kan begitu logikanya. Daripada Anda minta kepada seluruh rakyat Indonesia, tidak jelas berapa jumlahnya yang ingin bersuara tentang ijazah palsu ini, lebih baik Anda minta kepada Jokowi aja. Ya kan, Pak Jokowi, please Pak, tunjukkan ijazahmu Pak, ya, berikan ijazahmu Pak, suruh Polri untuk melakukan disclosure Pak, biar masyarakat selesai dan tenang. Akan selesai dan tenang kalau asli, tapi tidak akan selesai dan tidak akan tenang kalau palsu. Memang kan begitu. Oke. Kalau begitu berarti mereka membela ijazah palsu Jokowi. Parah banget sih pikiran pemimpin begini. Prestasinya juara 3 OCCRP. Memang hal kecil, hasil lab bilang identik, pihak kampus sudah bilang asli. Terus mau apa lagi? Nggak percaya ya silakan tunggu aja pengadilan. Ntar ngapain ribut-ribut, mending mikir yang lain. Dasar keledung. Ya saya bacakan saja ya. Dobol. Kita balik. Nah, kalau kecil kenapa nggak berani ditunjukkan? Kan begitu. Macan jadi kucing, jenderal jadi OB. Sudah kalau begitu Presiden Prabowo buat kepres ijazah itu nggak penting. Mau melamar kerja, mau calon kades dan sebagainya jangan pakai ijazah. Ini bukan hal kecil, tapi ini tentang tertib administrasi kebenaran. Kemudian RH, orang sudah muak dengan narasimu, setiap hari itu saja. Kebencian, provokasi, apakah sudah tidak berkah lagi ilmumu? Jangan berjuang hanya untuk kelompokmu yang akan mendowngrade kepakaranmu. Kelompok saya itu siapa ya? Anda bisa nggak sebutkan siapa kelompok saya? Atau saya berkelompok di mana? Ya kan? Yang berkelompok itu, ya orang yang sering berhadapan dengan saya. Andi Azwan, jelas kan berkelompok dia. Kemudian Faidi Damanik berkelompok. Refli Harun kan gak berkelompok. Saya bukan apa-apa kan. Ya. Oh saya kami. Oh kami beda sama ijazah palsu. Bahkan kami gak ada kaitannya sama ijazah palsu kalian. Dan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia nggak kayak orang-orang Jokowi yang setiap hari tampil di TV dengan mengatakan relawan Jokowi. Saya nggak pernah ngomong saya anggota kami. Karena itu organisasi yang bagi saya cair sekali. Saya Dewan Pakar FTIS cair juga. Nggak pernah juga dijual atau ditebarkan ke media-media. Saya berdiri atas kaki sendiri, Refli Harun. Ada yang menyebut saya pakar hukum tata negara, alhamdulillah. Kan begitu. Jadi kalau saya dibilang kelompok, mana kelompok yang mana? Dasar. Kemudian habis lihat demo chaos ya. Kemudian judulnya tidak sesuai dengan isinya. Ya sesuai lah, masih sesuai kan? Karena ada perkataan Prabowo di situ yang disampaikan oleh Habibur Rahman, ya kan? Dengan itu kan, udah berbulan-bulan bahas ijazah terus tapi nggak ada ujungnya. Sekali-sekali buat kritik ke pemerintahan Bang Refli seperti kebijakan Prabowo yang blunder karena itu yang nantinya berpengaruh ke masyarakat. Sudah. Saya juga mengkritik Prabowo kan, tetapi kalau kita mau mengkritik tentu dengan expertise kita. Saya nggak bisa mengkritik MBG karena it is not my expertise, tapi saya bisa kritik pengangkatan Mayor Teddy karena it is my expertise ketika dia dilantik sebagai sekretaris kabinet yang katanya eselon 2. Baru kali ini saya kira ada eselon 2 menerima bintang ya kan, kehormatan bintang Mahaputra. Kursi empuk itu telah membutakan mata dan hatinya ya.
Dia bilang, Raffi Harun lu nggak cocok pakai topi koboi. Ya nggak apa-apa juga, nggak cocok. Kemudian Teguh Santoso, apa? Justru karena kontestasi nanti dianggap politik, oke lah, oke. Kemudian inti persoalan dari ijazah Jokowi adalah pada aspek kebohongan. Jika kebohongan para pemimpin menjadi kebiasaan, maka bangsa kehilangan arah moral, generasi muda kehilangan teladan. Geng Oslo masih di atas angin membuat Prabowo tak berkutik. Tidak ada konten selain ijazah. Apa bosan DPR MPR lagi bentrok? Jangan itu aja setiap hari ya. Jadi sobat era sekalian, ya, kadang-kadang kita mengatakan bosan, ya kan, dengan itu. Tetapi masalahnya rakyat pengen tahu, gitu. Jadi kita demokratis, yang bosan-bosan, yang pengen yang lain. Tapi Anda bisa jadi tidak konsisten. Anda bilang bosan, dikasih menu lain, Anda tidak makan, ya kan? Oke, sobat era sekalian, itu saja ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Terakhir saya mau promosi, saya mau menjual mobil saya sebenarnya, tapi nanti aja lah karena saya mau menggantinya ya. Kebetulan sudah lama, sudah sejak tahun 2013 itu harus saya ganti, tetapi insya Allah baik gitu mobilnya karena terawat ya di bengkel Toyota selama dari 13 ke 25, selama 12 tahun itu terawat dengan baik. Walaupun saya sendiri bukan orang yang penyuka mobil gitu ya, saya lebih suka tidur di mobil daripada nyetir mobil. Karena bagi saya mobil itu ya alat untuk berkendara ya, bukan alat untuk pameran ya. Begitu. Sobat era sekalian, itu saja ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Siap.